tidak ada Tuhan selain Allah. Kata ini mungkin sering kita dengar ya. Nah, kita lihat dulu ya pengajaran kita yang tertulis di dalam 1 Korintus 8 ayatnya yang kelima dan 6. 1 Korintus 8 ayat 5 dan 6. Kita baca bergantian ya Bapak Ibu. Saudara baca yang ayat kelima, saya akan baca yang ke-6. Dimulai dari saudara. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di surga maupun di bumi, dan memang benar adalah banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut ya Bapak Ibu, saya mau cerita sedikit ya. Setelah saya merantau ke kota Medan ini kan, saya banyak berteman dengan orang-orang yang berbeda merek agamanya dengan saya ya. Jadi ada yang Muslim, ada yang Buddha, ada yang lain-lain juga ya. Suatu hari ada salah satu teman saya bilang gini, sebenarnya semua agama itu sama-sama menyembah Allah yang sama, hanya saja berbeda-beda caranya. Dan di TV ya, saya sering melihat kata tidak ada Tuhan selain Allah. Dan itu selalu ada setiap subuh sama maghrib selalu ada. Karena selalu saya dengar, sampai bahasa Arabnya pun saya hafal. Ya tiap hari kan dengar, lama-lama kita hafal ya kan. Tapi karena saat itu saya tidak tahu apapun tentang ketuhanan gitu ya, saya cuman Kristen KTP gitu, ya saya percaya aja gitu. Tapi setelah mulai tahun 2020, saya mulai sungguh-sungguh baca firman Tuhan, saya punya kerinduan untuk mengenal Tuhan Yesus lebih dalam dan saya pengen mengerti apa yang tertulis di Alkitab. Di dalam Alkitab saya menemukan kata-kata yang sama dan itu banyak sekali. Di dalam Alkitab ada banyak kata-kata tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, saya kasih beberapa contoh saja ya. Di dalam Ulangan 6 ayat 4 dikatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Di dalam Ulangan 4 ayat 39 dikatakan, sebab itu ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa Tuhanlah Allah yang di langit, di atas, di bumi, di bawah, tidak ada yang lain. Di dalam 1 Raja-Raja ayat 8 dari 60 sampai 61 dikatakan demikian. Supaya segala bangsa di bumi tahu bahwa Tuhanlah Allah dan tidak ada yang lain. Dan hendaklah kamu berpaut kepada Tuhan Allah kita dengan sepenuh hatimu dan hidup menurut segala ketetapannya dan dengan tetap mengikuti segala perintahnya seperti pada hari ini. Dan seperti yang dikatakan di dalam 1 Korintus 8 ayat 6 tadi, bagi kita, Tuhan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Allah kita ialah Allah Bapa. Nah, setelah saya baca Alkitab, baru saya ngerti bahwa Tuhan saya, Allah saya berbeda dengan orang-orang yang di TV itu. Di situ saya baru mengerti bahwa Tuhan saya, Allah saya berbeda dengan orang-orang yang percaya kepada dewa-dewa. Nah, itulah pentingnya kita harus mengerti firman Tuhan, mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Nah, sekarang mari kita semakin lebih dalam lagi untuk mengenal Tuhan Yesus. Dan pada sore hari ini itulah tujuan pengajaran kita, supaya kita lebih mengenal lebih dalam lagi siapa itu Tuhan Yesus Kristus. Dan akan ada banyak ayat Alkitab yang mau kita baca, jadi saya minta tolong nanti bacakan ayat Alkitab yang saya minta untuk dibacakan ya. Oke. Kita mulai dari Keluaran 3 ayat 1 sampai 5. Saya akan bacakan untuk saudara ya. Adapun Musa ialah menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Midian.
Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya, di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa, dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Nah, boleh dibuka gambar yang pertama. Nah, jadi dari dari kitab Keluaran 3 ayat 1 sampai 5 ini dikatakan bahwa Musa mendengar firman atau suara perkataan yang keluar dari dalam nyala api di semak duri yang tidak terbakar. Nah, kurang lebih begini ya. Mohon maaf ala kadarnya saya gaptek ya. Dan yang berfirman kepada Musa itu berkata bahwa dia adalah Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub. Tolong dibacakan Keluaran 3 ayat 6. Keluaran 3 ayat 6. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Yang berikutnya, yang berfirman kepada Musa berkata bahwa dia adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan dia adalah Allah yang memiliki roh dan yang memiliki firman di dalam dirinya. Tolong dibacakan Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Yang berikutnya, yang berfirman kepada Musa itu berkata bahwa dia adalah Allah yang menjadikan segala yang ada dengan firman-Nya. Nah, ayat ini tertulis di dalam Kejadian 1 ayat 3 sampai 31. Karena cukup panjang, masing-masing kita baca masing-masing aja ya. Nah, yang berikutnya, yang berfirman kepada Musa itu berkata bahwa dia adalah Allah yang tidak bisa dilihat oleh Musa dan semua manusia. Karena manusia yang melihat wajahnya Allah pencipta semesta tidak dapat hidup. Tolong dibaca Keluaran 33 ayat yang ke-20. Keluaran 33 ayat 20. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Kemudian yang berfirman kepada Musa itu berkata, dia adalah Allah yang mengutus dirinya kepada Musa. Tolong dibacakan Keluaran 3 ayat yang ke-14. Keluaran 3 ayat yang ke-14. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Supaya kita bisa melihat dengan lebih jelas lagi makna kata aku yang pertama dan aku yang kedua, mari kita lihat sama-sama ke gambar ya, gambar nomor 2. Oke. Di dalam kitab Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 tadi dikatakan bahwa Allah sang pencipta semesta adalah Allah yang memiliki roh dan yang memiliki firman di dalam dirinya. Nah, kata Allah yang di ayat 1 itu merujuk kepada sang pencipta alam semesta. Roh di situ merujuk kepada hati, pikiran atau hikmat Allah pencipta semesta. Nah, sedangkan firman itu artinya apa yang ada di dalam hati dan pikiran atau hikmat Allah pencipta semesta yang keluar dengan suara perkataan. Demikian juga kita diciptakan Allah pencipta semesta serupa segambar dengan dirinya, di mana di dalam diri kita ada roh,
ada hati dan pikiran kita, di mana di dalam diri kita ada firman, yaitu suara perkataan untuk menyampaikan apa yang ada dalam hati dan pikiran kita. Nah, jadi makna kata aku yang pertama itu merujuk kepada Allah pencipta semesta yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Makna kata aku yang kedua itu merujuk kepada firman-Nya atau suara perkataannya Allah pencipta semesta. Itulah firman yang didengar Musa di Gunung Horeb. Ya. Jadi Musa itu sejak dari Gunung Horeb dia mendengar, dia melakukan firman-Nya Allah sang pencipta semesta. Dan hanya satu ada Allah, yaitu Allah pencipta semesta yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia, yang berfirman, yang berbicara kepada Musa dan bangsa Israel. Nah, kalau di zaman dulu Allah itu disebut Allahnya orang Israel. Ya, oke, kita masuk ke topik yang kedua. Firman yang menjadi manusia. Gambar yang ketiga, sayang. Di dalam kitab Kejadian 3 ayat 15 dikata Allah berfirman kepada Hawa bahwa keturunan Hawa akan meremukkan kepala si ular tua. Nah, tolong dibacakan Kejadian 3 ayat 15. Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Setelah tiba waktunya, Allah Bapa menggenapi atau melaksanakan apa yang difirmankannya kepada Hawa. Allah Bapa yang ada di sorga yang tidak bisa dilihat mata manusia itu mempersatukan firman-Nya, mempersatukan suara perkataannya di dalam tubuh jasmani yang dilahirkan seorang perawan yang bernama Maria. Firman Allah yang dipersatukan dengan tubuh jasmani itu, itulah Tuhan Yesus Kristus. Dan ayat itu dituliskan di dalam Yohanes 1 ayat 1 Yohanes 1 ayat 1 dan 2 dan ayat 14, kemudian di Matius 1 ayat 18 dan 21 ya. Tapi nanti dibaca saja itu di rumah ya. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, dan yang sering ditanyakan orang-orang di luar di sana ialah, untuk apa Allah Bapa mempersatukan firman-Nya atau suara perkataannya dengan tubuh jasmani? Kalau bahasa umumnya orang-orang bilang, ngapain Tuhan jadi manusia? Itu pertanyaan yang sering kita dengar ya. Nah, begini alasannya. Tujuan Allah Bapa mempersatukan firman-Nya ke dalam tubuh jasmani yang dilahirkan seorang perawan supaya kemanusiaannya Tuhan Yesus itu tidak berasal dari dosa hawa nafsu birahi laki-laki dan perempuan. Itu yang pertama. Yang kedua, tujuan Allah Bapa mempersatukan firman-Nya di dalam tubuh jasmani supaya tubuh jasmani Yesus Kristus itu tidak bisa berdosa. Kenapa tidak bisa berdosa? Karena dengan dipersatukannya firman atau kehendak Allah Bapa di dalam tubuh jasmani Tuhan Yesus Kristus, maka tubuh jasmani Tuhan Yesus Kristus itu melakukan sesuai dengan firman, sesuai dengan kehendaknya Allah Bapa. Karena roh yang di dalam diri kita lah yang menggerakkan tubuh jasmani. Saya kasih contoh. Karena saya ingin makan, saya hendak makan, lalu tangan saya ngambil makanan masukkan ke mulut. Kalau saya tidak punya keinginan untuk makan, tidak bisa tiba-tiba tangan saya cincang sayur, masak, masukkan semua ke mulut kan? Jadi tubuh jasmani kita ini digerakkan oleh roh yang ada di dalam diri kita.
Nah, demikian halnya dengan dipersatukannya firman atau suara perkataan Allah Bapa atau kehendak Allah Bapa, maka tubuh jasmani Yesus Kristus itu melakukan sesuai dengan firman atau kehendak Allah Bapa. Sehingga tubuh jasmani itu menjadi tubuh jasmani yang tidak berdosa. Karena makna kata dosa adalah pelanggaran terhadap perintah, terhadap hukum, terhadap firman, terhadap kehendak Allah Bapa. Maka karena tubuh jasmani Yesus Kristus itu tidak berasal dari dosa, tidak berbuat dari dosa, artinya dia manusia yang murni dari dosa. Nah, tujuan Allah Bapa menjadikan Yesus Kristus menjadi manusia yang murni dari dosa yang pertama, supaya tubuh jasmani Tuhan Yesus Kristus yang murni dari dosa itu menjadi korban persembahan yang layak, yang berkenan, yang sempurna untuk menghapus dosa manusia. Sebagaimana di dalam hukum Taurat yang diberikan kepada Musa, bahwa korban penghapus dosa haruslah anak domba yang tidak bercacat celah. Yang kedua, tubuh jasmani Yesus Kristus yang murni dari dosa itu ditentukan Allah Bapa sebagai tebusan dengan menggantikan manusia menerima hukuman akibat dosa. Sebagaimana di dalam hukum Taurat yang diberikan pada Musa, kalau manusia berbuat dosa dia harus dirajam, digantung, mengalami kematian. Kematian dalam arti roh yang diberikan Allah Bapa terpisah dari tubuh jasmani kita, sehingga tubuh jasmani itu menjadi mati. Ya, itu arti kata mati di situ. Nah, maka tubuh jasmani Tuhan Yesus Kristus diserahkan untuk menebus manusia. Sehingga Tuhan Yesus Kristus menyerahkan dirinya untuk disiksa, menyerahkan dirinya untuk disalibkan, menyerahkan nyawanya kembali kepada Allah Bapa, sehingga tubuh jasmaninya mati. Itu sebabnya ketika di atas kayu salib Tuhan Yesus berseru, Eli, Eli, lama sabachthani, yang artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena pada saat tubuh jasmani Tuhan Yesus Kristus ada di atas kayu salib, firman Allah Bapa atau suara perkataan Allah Bapa itu meninggalkan tubuh jasmani Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi itu tujuannya Allah Bapa mempersatukan firman-Nya atau suara perkataannya ke dalam tubuh jasmani. Itu mengapa Tuhan harus jadi manusia, ya. Nah, jadi karena di dalam tubuh jasmani Tuhan Yesus Kristus ada firman, ada suara perkataan Allah Bapa, maka Yesus Kristus adalah yang berkuasa atas segala yang ada. Karena yang menciptakan alam semesta itu Allah Bapa, maka segala yang ada itu ada dalam kuasa firman-Nya Allah Bapa, suara perkataannya Allah Bapa. Jadi Yesus Kristus yang dilahirkan oleh Maria itu menjadi Tuhan karena di dalam tubuh jasmaninya ada firman, ada suara perkataan Allah Bapa pencipta semesta, ya. Jadi bukan Paulus yang menjadikan Yesus Kristus menjadi Tuhan, tetapi karena ada firman atau suara perkataan Allah Bapa di dalam tubuh jasmaninya. Yang kedua, gambar yang keempat, penyalipan. Oke. Setelah Tuhan Yesus Kristus disalibkan, pada saat Tuhan Yesus Kristus telah disalibkan, maka ketaatan Tuhan Yesus Kristus sampai di atas kayu salib telah memperdamaikan manusia dengan Allah Bapa.
tubuh jasmani Tuhan Yesus Kristus yang sudah diserahkan sebagai korban persembahan telah menghapus dosa manusia. Tubuh jasmani Tuhan Yesus Kristus yang telah menerima hukuman akibat dosa telah menebus saya dan saudara dari hukuman yang harusnya kita harus dirajam, harus disalibkan, harus mati. Darah Tuhan Yesus Kristus yang dicurahkan di atas kayu salib telah menguduskan manusia di hadapan Allah Bapa, sehingga sekalipun saya dan saudara ada di dalam tubuh jasmani yang berdosa, karena dari orok kita sudah berdosa, kita dapat datang ke hadapan Allah Bapa. Maka di dalam tubuh jasmani Tuhan Yesus Kristus manusia beroleh keselamatan. Makanya dikatakan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Jadi dari sini kita belajar bersama-sama gambar yang kelima. Hanya ada satu Tuhan dan satu Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus, darah dan daging yang dilahirkan oleh Maria pada saat dia masih dalam keadaan perawan, yang di dalam tubuh jasmani itu ada firman-Nya, ada suara perkataannya, Allah Bapa pencipta semesta. Ya, jadi kalau ada manusia yang terlahir dari hubungan biologis atau dari hasil hawa nafsu birahi laki-laki dan perempuan, dia mengatakan dia adalah Yesus Kristus, dia adalah Mesias, dia itu penipu, dia itu pendusta, dia itu manusia halu. Ya, bagi kita hanya ada satu Tuhan dan Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang dilahirkan oleh Maria, yang telah naik ke sorga dan sampai hari ini masih ada di Firdaus dan hanya akan datang kedua kali untuk menghakimi yang hidup dan yang mati. Jadi jangan pernah percaya sama Mesias palsu ya. Yang ketiga, kita masuk ke topik yang ketiga, yaitu sebelum itu saya mau menggabungkan gambar yang kelima lagi. Oke, saya mau menggabungkan topik yang pertama dengan topik yang kedua tadi ya. Nah, Allah Bapa pencipta semesta itu tidak bisa dilihat oleh mata manusia. Nah, Allah Bapa itu berfirman kepada Musa. Dan firman yang didengar Musa itu adalah firman yang sama di dalam tubuh jasmani Yesus Kristus. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, kalau kamu percaya pada Musa, kamu percaya kepadaku sebab Musa menulis tentang aku. Jadi kalau ada ajaran yang mengatakan dia menyembah Allah pencipta semesta, dia menyembah Allahnya Musa, tetapi tidak percaya bahwa Yesus Kristus adalah firman-Nya Allah pencipta semesta, bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan, itu ajaran anti Kristus. Itu ajaran dari penyesat yang tidak ingin manusia beroleh pendamaian, yang tidak ingin manusia beroleh penghapusan dosa, yang tidak ingin manusia beroleh pengudusan, yang tidak ingin manusia bisa datang kepada Allah Bapa. Ya, kita masuk ke topik yang ketiga, yaitu Roh Kudus. Nah, setelah Tuhan Yesus Kristus naik ke surga, Allah Bapa menyatakan dirinya kepada manusia dengan kuasa dan hikmat-Nya. Kuasa dan hikmat dari Allah Bapa itulah yang disebut Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu dikaruniakan hanya ingat ya, hanya kepada manusia yang hanya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan yang memiliki hati yang mau taat melakukan perintah Tuhan Yesus Kristus. Tolong dibacakan Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Yohanes 14 ayat 15 hingga 17. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia,
Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ya. Jadi ketika manusia sungguh-sungguh percaya hanya kepada Tuhan Yesus, sungguh-sungguh memiliki hati yang mau taat melakukan perintah Tuhan Yesus, maka manusia itu dikaruniakan kuasa dan hikmat dari Allah Bapa yang dipersatukan di dalam diri manusia, ya. Jadi saya mau mengingatkan kepada kita, jika kuasa dan hikmat Allah Bapa sudah dipersatukan di dalam diri kita, ingat ini baik-baik. Kita tidak butuh malaikat untuk menghubungkan kita dengan Allah Bapa. Ya. Yang kedua, kita tidak butuh roh-roh manusia yang sudah meninggal untuk menyampaikan permohonan kita kepada Allah Bapa. Yang ketiga, kita tidak butuh untuk berdoa harus bersama-sama dengan orang-orang kudus yang ada di surga. Satu-satunya yang dibutuhkan manusia supaya terhubung dengan Allah Bapa hanyalah iman dan ketaatan kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena ketika kita beriman dan taat melakukan perintah Tuhan Yesus Kristus, di dalam diri kita dikaruniakan kuasa dan hikmat dari Allah Bapa. Kalau saya bikin contohnya gini. Setelah saya menjadi istrinya suami saya jadi pasangan hidupnya, saya hidup serumah dengan dia. Saya tidak butuh orang luar untuk menyampaikan apa yang saya mau dari suami saya, kan? Kalau setiap kali saya ingin sesuatu sama suami saya, lalu harus orang lain yang menyampaikannya, kan berabe, saudara. Aku mau masak saksang, tetanggaku yang kusuruh minta uang sama menjelaskan apa yang kumasak. Kan repot, gak jadi-jadi masak. Karena saya sudah menjadi pasangan hidupnya, karena saya sudah hidup bersama-sama dengan dia, saya sudah bisa berbicara langsung dengan suami saya bisa berbicara langsung dengan saya. Ketika kita memakai orang lain untuk menyampaikan apa yang kita inginkan dengan pasangan kita, repot dan bisa jadi kacau. Bisa aja orang lupa. Bisa aja ada musuh dalam selimut, kan? Kita pikir kawan, rupanya lawan. Nah, apalagi kalau misalkan saya minta tolong sama perempuan juga yang naksir sama suami saya. Jadi kuntilanak dia di antara kami berdua, kan? Nah, jadi demikian juga hubungan kita dengan Allah Bapa. Karena kita sudah beroleh persekutuan, kita sudah dipersatukan dengan Allah Bapa, kita tidak membutuhkan siapapun lagi selain Tuhan Yesus Kristus untuk menghubungkan kita kepada Allah Bapa, ya. Nah, dan saya mau mengingatkan kepada kita saudara ya, setelah saya membaca Alkitab, perintah Tuhan itu luar biasa dalamnya, dalam kehidupan kita kalau kita mengerti. Seperti yang saya katakan tadi ya, ini seandainya ya. Kalau misalkan Allah Bapa mengutus malaikat untuk menghubungkan manusia yang di bumi dengan Allah Bapa, bagaimana kita bisa membedakan mana malaikat yang diutus dari sorga, mana iblis yang menyamar jadi malaikat terang? Nah, seandainya Allah Bapa mengatakan bahwa yang menyampaikan doa kita itu adalah arwah-arwah orang yang ada di Firdaus, bagaimana kita bisa membedakan mana roh yang turun dari Firdaus, mana roh yang keluar dari neraka? Ini seandainya ya. Kalau roh yang menyamar jadi roh yang manusia yang meninggal dunia itu benar-benar dari Firdaus, ya mungkin doa kita sampai kepada Tuhan yang di Firdaus. Nah, kalau roh yang datang sama kita itu roh yang dari neraka, nyampenya doa kita itu mana? Ke neraka. Nah, itu seandainya ya. Kebenarannya adalah bahwa roh yang ada di Firdaus dan juga di Hades itu tidak lagi memiliki hubungan dengan manusia yang masih hidup. Jadi jangan berdoa dari melalui roh-roh yang sudah meninggal dunia, ya. Yang ketiga,
Kita juga tidak butuh berdoa harus dengan roh-roh manusia yang sudah ada di Firdaus. Bukan kita tidak menghormati, kita sangat menghormati, kita meneladani mereka. Firman yang hari ini sampai kepada kita itu berkat orang-orang kudus, ya. Tetapi supaya kita bijak, mana yang berguna, mana yang tidak. Saya kasih buat contoh gini. Apa sih gunanya kita berdoa bersama-sama dengan orang kudus? Gunanya enggak ada. Karena apa? Karena Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang melihat hati setiap manusia, dan Dia adalah Allah yang membalaskan setiap orang menurut perbuatannya. Jadi kalau kita orang yang percaya sungguh-sungguh hanya pada Tuhan Yesus dan kita sungguh-sungguh taat melakukan perintah Tuhan Yesus, itulah yang berkenan, itulah yang menyenangkan hati Allah Bapa. Kalau hidup kita menyenangkan hati Allah Bapa, maka Allah Bapa akan berkenan mendengarkan doa kita, mencurahkan berkat dalam hidup kita. Sebaliknya, kalau saya adalah orang yang mempercayai iblis, saya percaya arwah nenek moyang, saya suka ke peramal dan ke dukun, saya hidup melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Tuhan Yesus. Mau saya panggil pun semua orang kudus yang ada di Firdaus itu supaya sama-sama berdoa dengan saya, tak ada gunanya. Karena apa? Karena saya tidak berkenan di hadapan Allah Bapa. Jadi seperti yang saya katakan, bukan kita tidak menghargai orang-orang kudus, tetapi supaya kita bijaksana mana yang berguna, mana yang tidak berguna. Nah, oleh sebab karena itu saudara-saudaraku, supaya kita jangan disesatkan Allah-Allah palsu, yaitu iblis yang halu yang ingin selalu disembah, supaya kita jangan menyembah Tuhan-Tuhan palsu, yaitu ajaran-ajaran yang mengatakan adanya dewa-dewa yang berkuasa atas unsur-unsur bumi ini, supaya kita jangan disesatkan oleh pengantara-pengantara palsu, yaitu iblis yang menyamar jadi malaikat terang, iblis yang menyamar jadi roh orang manusia yang sudah meninggal dunia, iblis yang berbicara kepada peramal dan dukun. Supaya kita tidak disesatkan oleh nabi-nabi palsu dan pengajar-pengajar palsu, percayalah hanya kepada Tuhan Yesus dan taatlah hanya pada perintah Tuhan Yesus. Dan yang terakhir yang mau saya ingatkan kepada kita dan sampaikan juga kepada orang-orang di sekitar kita, ketika dikatakan tidak ada Tuhan selain Allah, artinya tidak ada yang berkuasa atas segala yang ada selain firman-Nya, selain suara perkataannya, Allah sang pencipta semesta. Itu makna kata tidak ada Tuhan selain Allah. Dan Allah yang benar adalah Allah pencipta semesta yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia, yang berfirman, yang berbicara dari dalam tubuh jasmani Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita satukan hati kita, kita berdoa. Terima kasih ya Bapak buat kebenaran firman-Mu pada hari ini. Engkau mengingatkan kami Bapak, supaya kami lebih berjaga-jaga lagi dalam kehidupan kami. Di mana di dalam dunia ini kami hidup di dalam dunia yang ada dalam kuasa iblis. Biarlah kebenaran firman-Mu pada hari ini ya Bapak, menerangi langkah kami dalam menjalani kehidupan kami di dunia ini, sampai akhir hidup kami di dunia ini ya Bapak. Biarlah kuasa dan hikmat-Mu yang bertahta di dalam hidup kami. Tuntun kami, pelihara kami ya Bapak, oleh karena kasih-Mu dan oleh karena kemurahan-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi terang dalam jalan kami ya Bapak. Biarlah firman-Mu yang menuntun setiap langkah kehidupan kami. Bapak yang baik, kami mau menyerahkan hidup kami semuanya, pribadi lepas pribadi, ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami membuka hati kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam kedaulatan pengasihan-Mu. Engkaulah yang berdaulat atas kehidupan kami, dan terjadilah dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi seperti yang Bapa kehendaki. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu, ya Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, sumber segala yang ada, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.
Puji Tuhan, firman Tuhan yang sangat membangun kita pada sore hari ini. Biarlah firman-Nya dapat kita tanam dalam hati kita, dapat kita lakukan dalam kehidupan kita. Amin, saudara-saudariku. Amin. Marilah kita bersatu dalam doa, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Terima kasih Bapak, terima kasih buat berkat-Mu Tuhan Yesus. Bapak, Tuhan, kami mengumpulkan persembahan kami itu Bapak. Biar Engkau memberkati setiap tangan-tangan memberi Tuhan membalas berlipat-lipat kali ganda. Engkau memberkati juga hamba-Mu yang telah mau firman-Mu pada sore hari ini Tuhan. Engkau memberkati keluarganya dan seluruh aspek kehidupannya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat ibadah-Mu pada besok pagi Tuhan jam 10 jam 5 sore. Dan Engkau yang melancarkan Tuhan ibadahnya, memberikan cuaca yang baik dan memberkati setiap para pelayan-pelayan yang melayani Tuhan. Kami serahkan pelayanan dan gereja ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Bila kehendak-Mu terjadi dan terjadi penuh yang beribu-ribu bahkan beraksa-laksa di gereja-Mu ini Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, di dalam anak-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur yang percaya sama-sama kita katakan amin. Sambil mengumpulkan persembahan, kita menaikkan lagu Hatiku Percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia guru batu dan keselamatanku. Oh, oh, oh. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah benaran dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Terima kasih buat persembahan yang telah diberikan. Saya undang untuk bangkit diri, kita akan berikan doa berkat. Sama-sama lagi bersama-sama. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia guru batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah benaran dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Pengumuman kita yang pertama, besok kita ada ibadah di jam 10 dan di jam 5 sore. Mari datanglah supaya kita boleh sama-sama diberkati. Dan yang kedua, hari Senin ya tanggal 17 kita nggak jumpa. Jadi di hari Minggu kita ada perlombaan buat sekolah minggu ya, buat anak-anak. Nanti boleh setiap anak-anaknya didaftarkan dengan Kak Deborah perlombaannya. Apa-apa saja perlombaannya nanti akan boleh diberitahukan oleh Kak Deborah. Lalu mudah-mudi juga ikut ya. Nah, sore ya, jam 5 sore ya. Semua perlombanya jam 5 sore. Jadi lalu yang ketiga, hari Selasa tanggal 18, anak-anak muda dari Gereja Elim akan membuat sebuah worship night gabungan ya Elim United. Dan akan dilaksanakan di pos blok, kantor pos, tahu ya, kantor pos besar, lapangan Merdeka. Open gate jam 6:30 ya,
Semua boleh datang, terutama yang punya anak muda, yang anak-anak muda engkau boleh datang, hadirilah beramai-ramai. Dan yang terlebih utama kita berharap ini bukan sekedar acara tampilan, tapi ada jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan. Amin. Amin. Nah, kita berdoa buat itu supaya nanti anak-anak muda yang hadir itu mereka dilawat Tuhan dan mereka mengalami pemulihan. Dan saya percaya melalui pujian penyembahan ada banyak orang-orang dimenangkan. Amin. Haleluya. Dan yang ketiga, yang keberapa nih? Yang keempat ya. Kalau ada anaknya yang mau diserahkan nanti boleh juga dikonfirmasi kepada kita ya. Haleluya. Tuhan Yesus berkati. Kita akan menerima doa berkat. Haleluya. Mari kita satukan hati kita. Kita nyatakan sekali Yesus selamanya. Sekali Terima kasih Tuhan. Memberkati hamba Yesus, keluarganya, kesehatannya, pengurapannya, berkati semua kebutuhannya. Terima kasih supaya kuatkan yang lemah, sembuhkan yang sakit, Kau menghibur yang sedang bersedih, Kau menguatkan yang lemah, melepaskan, membebaskan yang terikat. Nama Yesus Kristus berkuasa. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah dan nikmatilah kasih karunia dari Bapa di surga. Hidup akan hidup yang penuh kelimpahan yang dianugerahkan Yeshua HaMashiach melalui pencipta langit bumi dan isinya. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan yang baru, urapan, hikmat, dan bahkan berkat-berkat jasmani yang melimpah-limpah. Dan nikmatilah persekutuan manis dengan Roh Kudus, kuat kuasa yang tak terbatas itu yang menyertai kita. Dan kita akan menghasilkan buah Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua menjemput kita yang percaya sama-sama katakan amin.
semua. Shalom. Shalom.